mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan segenap hati. Tak pernah sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai ini. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau mengasihiku segenap hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai ini. Engkau mengajariku masih segala cobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sungguh baik. Kau sungguh baik. Oh, kau sungguh baik, sangat baik. Kau menopang hidupku. Kau sungguh baik.
sangat baik. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu.
Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Sekali lagi katakan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya menyembahmu, Tuhan. Selamanya melekat denganmu, Tuhan. Selamanya menyatu denganmu, sampai tak ada yang dapat memisahkanku darimu. Hatimu sungguhlah indah, hatimu sungguhlah ajaib. Sampai dimanapun engkau berada, kami ada, Tuhan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk
inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi katakan, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana senantiasa kau pun ada, di mana kan berada, senantiasa kau pun ada, di mana ada. Senantiasa kau pun ada, di mana bukan berada, senantiasa kau pun ada, dimanapun ku kan berada. Senantiasa kau pun ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kali kami dekatkan hati kami kepadamu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Silakan Tuhan kembali Engkau mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semua. Kau belum berangkat? Berapanya berangkat? Sebentar lagi. Baik, ada yang mau sharing? Silakan. Martian udah lama nggak sharing. Belum. Sharingnya? Oh, enggak ya. Baik.
Oke. Ya. Oke. Di radio. Ya. Baik. Oke. Karena semua itu, mereka berbeda dalam gender dan wujud daging mereka. Dan mereka tidak terlahir di keluarga yang sama. Apalagi pada periode waktu yang sama. Roh mereka bagaimanapun juga adalah satu. Karena semua itu, daging mereka tidak sedarah dan sama sekali tidak ada kaitan kekerabatan secara jasmani. Tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah daging inkarnasi Tuhan pada dua periode waktu yang berbeda antara Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Namun satu roh gitu ya. Tuhan yang sama gitu ya. Dalam gender yang berbeda. Ini penting. Jadi kalau kita sekarang memahami arti kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu. Jadi dengan perspektif yang berbeda. Gitu ya, kok seperti yang sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan yang dibayangkan orang dirindukan Tuhan adalah Yesus yang berjubah panjang kan gitu kan. Oke, ya seperti yang ada di kalender lah gitu. Dia yang akan datang kedua kali gitu. Maksudnya yang ditunggu orang itu rupa secara fisik gitu. Jadi karena sudah terplot itu dalam pikiran manusia. Dan mereka juga sebetulnya belum pernah berjumpa dengan Yesus. Murid-murid aja yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitan gitu kan, baru 3 hari. Bayangin. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka mengenal ketika dia itu memecah-mecahkan roti kan. Sepanjang hari bersama dengan mereka. 2 orang berjalan ke Emmaus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di jalan. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus kan. Lalu bagaimana dengan orang Kristen selanjutnya? Di mana mereka tidak pernah tahu bagaimana rupanya Tuhan Yesus gitu. Yang mereka tahu hanya yang ada di kalender gitu. Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan mereka menantikan Tuhan gitu. Nah jadi gambaran itulah paradigma yang lama itulah yang sedang diruntuhkan. Jadi misteri Tuhan dalam menampakkan diri ini, inilah yang terus kita cari setiap hari. Itu sebabnya kebenaran yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah. Yang dicari itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru nanti segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Gitu ya. Bahwa mereka adalah daging inkarnasi Tuhan merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Namun mereka tidak memiliki garis keturunan yang sama dan tidak berbicara bahasa manusia yang sama. Yang satu adalah seorang laki-laki yang berbicara bahasa orang Yahudi. Dan yang satunya lagi adalah seorang perempuan yang hanya berbicara bahasa Mandarin. Nggak tahu dia bahasa Indonesia, saudara. Tapi apakah dia itu bukan Tuhan atas semuanya? Tuhan atas semuanya.
Ketika Tuhan, apakah Tuhan Yesus tahu berbahasa Indonesia? Tidak tahu. Tapi apakah kita tidak mengerti bahasanya? Kita tahu, kita mengerti bahasanya. Walaupun suku kita berbeda, bangsa kita berbeda. Ya kan? Dari mana kita mengerti bahasanya? Bahasa hatinya. Bahasa rohnya. Bukan bahasa roh, bahasa lidah ya. Bukan. Ya, tapi bahasa rohnya. Untuk mengerti bahasa rohnya, kita mesti kembali kepada rohnya. Harus mengasihi dengan rohnya. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita cara memandangnya? Jadi cara pandang kita yang harus berubah. Sekarang secara perlahan kita nggak syak lagi dengan perkataan-perkataan ini kan. Secara perlahan kan. Karena tetap di hati kita, mana ada yang curi? Tuhan yang ada dalam hati kita. Mana ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya kan? Ada kan? Bukankah perkataan-perkataan firman dari Tuhan yang Maha Kuasa yang sekarang secara gamblang diterangkan kepada kita adalah perempuan yang berbahasa Mandarin itu. Ya kan? Adakah gambaran secara jasmani ini mencuri Kristus dalam hati kita? Kalau mencuri Kristus dalam hatimu, berarti ada sesuatu yang salah dalam kepercayaanmu saat ini. Kalau engkau merasa kayak aneh gitu. Bayangkan sebenarnya bagaimana betapa lembutnya Tuhan ini. Ya, kita gak pernah berjumpa dengan dia secara fisik gitu. Dan kalaupun kita berjumpa secara fisik, orang bahasa kita berbeda, gimana kita mau mengerti? Kan karena orang tua kita dulu itu, mereka itu karena tidak satu suku dengan suku yang lain, maka mereka menganggap suku yang lain itu aneh kan. Nanti bahasanya berbeda. Nanti kalau kamu menikah dengan yang berbeda suku, nanti dia jadi gak mengasihi kami. Kan gitu sebetulnya dalam pandangan orang tua kita dulu kan. Iya. Memang banyak berita-berita ketika menikah dengan suku yang berbeda. Tapi sebetulnya karena paradigmanya yang berbeda. Jadi ada sesuatu sebetulnya secara khusus karena kita orang Batak gitu. Ada sesuatu sebetulnya yang harus secara perlahan dikikis dari pikiran kita. Yaitu arogansinya. Merasa derajat lebih tinggi. Iya. Itu masih kelihatan kentara. Jadi harusnya kalau kita itu menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi hal-hal seperti itu, budaya, adat istiadat, gitu ya, mesti secara perlahan itu ditanggalkan. Yang ditanggalkan itu adalah bahkan nantinya itu suku bangsa kita sendiri. Sekarang ini saudara mulai secara global itu batas-batas negara itu mulai diangkat sebetulnya. Mulai terangkat. Dengan kemajuan teknologi yang tanpa disadari oleh manusia. Coba lihat sekarang.
Walaupun misalnya orang di Indonesia, dia bisa bekerja di luar negeri. Artinya tetap di Indonesia, tapi dia bekerja di perusahaan luar negeri yang berbasis di luar negeri. Bisa dia kerja dari rumah. Kayak Paul misalnya kan. Bosnya di Australia. Atau di Selandia Baru, saya lupa. Tapi dia di sini. Bahkan dia tidak perlu ada kantor gitu kan. Bisa terus jalan, gaji lancar. Bisa semua. Ada perubahan yang sedang terjadi. Nah, kira-kira jadi kita itu mulai melihat, saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan dari kalimat itu saja, saudara. Apa yang sedang kita lihat? Satu dari suku yang dipilih oleh Tuhan, yaitu orang Yahudi. Satu lagi itu dari bangsa, suku bangsa. Sebetulnya suku bangsa yang sangat, dari segi rohani, suku bangsa Tiongkok itu sebetulnya suku bangsa yang sangat menentang Tuhan. Jadi itu sangat kolot kalau dikatakan, sangat terbelakang, sangat bodoh. Bodoh dalam arti di sini bukan bodoh secara mereka nggak pintar secara orang dunia gitu. Mereka mungkin sangat pintar gitu, bisa meniru dengan baik sekali. Dari segi apa saja sebetulnya mereka sudah unggul gitu kalau saat ini. Tapi dari segi kepercayaan kepada Tuhan, mereka itu adalah, kalau boleh dikatakan itu adalah setan-setan, kira-kira kayak gitu. Kalau digambarkan secara bahasa firman Tuhan ya. Jadi jangan membayangkan setan itu kayak buruk apa gitu, bukan. Tapi dari segi percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada sesuatu yang lebih percaya kepada berhala sebetulnya. Nah, tapi lihat dari dua kedatangan ini. Jadi saudara mesti melihat dari sudut pandang pekerjaan Tuhan. Jadi sama saudara. Jadi ketika kita sekarang di posisi apapun kita saat ini, di keadaan kerohanian yang terbaik apapun kita saat ini, itu gak bisa kita pegang terus. Misalnya lah, kalau misalnya saya bercerita kepada saudara, saya sejak awal dipilih sama Tuhan, itu gak terlalu ada gunanya. Itu justru jadi penghalang bagi saya untuk menerima Tuhan itu lebih luas gitu. Iya. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan perkataan daripada, kan sekarang ini kan boleh dikatakan kita layak memuji Tuhan yang datang kedua kali ini, saudara. Layak kita cintai, layak kita kagumi, saudara. Iya. Layak kita kasihi. Seperti kita mengasihi Tuhan Yesus. Iya. Layak kita cintai. Layak kita sembah sebetulnya. Tetapi dari bahasa mereka, kalau saudara perhatikan, saudara, dari bahasa Tuhan Yesus, dari bahasa Tuhan yang Maha Kuasa ini, gitu, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana rendah hatinya mereka. Bagaimana mereka tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang tidak kelihatan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Kalau saudara perhatikan ya bagaimana Tuhan ini menjelaskan ya. Tuhan yang Maha Kuasa ini menjelaskan kepada kita betapa tekunnya gitu ya. Kalau kita dibawa sampai dengan hari ini, dia nggak tahu siapa kita. Ya, secara fisik. Gak pernah berjumpa dengan kita. Tapi secara roh, sama seperti Tuhan Yesus. Dia nggak kenal kepada kita yang percaya kepada dia. Di waktu itu, saudara, mana dia kenal kita.
Tapi dia berdoa untuk kita. Sama seperti nanti keturunan kita tidak akan mengenal kita. Ya. Orang-orang di generasi selanjutnya tidak mengenal kita. Tapi apa yang kita lakukan di tempat-tempat rahasia kita, itu semua terang benderang. Kalau gambaran bagi misalnya kalau saya ini saya menikah, gitu ya, saya punya anak. Nah, bagaimanapun saya tidak mengenal nanti keturunan saya selanjutnya sampai pada tahap tertentu. Oke, secara fisik sekarang kan enggak saya bisa lihat semua. Tetapi saudara, apa yang saya lakukan hari ini itu akan hidup di dalam keturunan saya. Itu gambarannya. Sama seperti yang selalu saya katakan. Memori saya tentang bapak saya itu cukup membuat bapak saya itu hidup di dalam saya. Iya. Bahkan hari-hari ini rasanya saudara, wajah bapak saya itu kayak jelas sekali. Saudara. Iya. Apakah itu terjadi secara kebetulan? Tidak. Itu adalah cara Tuhan menghapus air mata saya. Dulu saya gak sadari. Kapan dijawab sama Tuhan itu saya gak sadari. Saya gak sadari loh saudara. Tapi masa yang sangat menyedihkan bagi saya dulu itu saudara. Ternyata bisa dipulihkan Tuhan di masa sekarang. Iya. Air mata saya dihapusnya itu dulu saya gak mengerti. Semua saudara orang yang kehilangan orang yang dikasihi, saudara. Dia kan gak tahu kan. Yang paling bisa dia entah bagaimanapun dia ya, entah bagaimanapun orang tuanya. Setiap orang itu saudara, dia tetap, apalagi yang namanya orang tuanya, mau bagaimanapun sampai kapanpun saudara, kasih terhadap orang tuanya itu gak bisa hilang. Ini satu gambaran saudara. Karena tujuan daripada Tuhan berbicara itu adalah untuk mengajarkan kita tentang kasih Tuhan yang sejati. Jadi Tuhan itu tidak abstrak. Ketika saya berbicara seperti ini kepada saudara, saudara mesti melihat cara Tuhan itu berbicara itu benar-benar saudara sangat nyata sekali, sangat menyentuh bagian terdalam dalam hidup manusia. Sangat menyentuh saudara. Ketika saya berbicara bapak saya, itu kan saya sangat menyentuh bagian terdalam dari hati saya. Sangat menyentuh. Ya. Dari situ saudara saya mengingat, apalagi ketika bersama dengan 1 bulan inilah bersama dengan abang saya. Tahukah saudara apa yang sedang dikerjakan Tuhan? Itu sangat menyentuh bagian terdalam dalam hidup saya. Dan untuk menjelaskan ini kepada saudara ya, itu
Tak bisa hanya dijelaskan dengan kata-kata. Jadi pengalaman saya mengalami pekerjaan Tuhan dalam memulihkan hati manusia itu sungguh sangat dalam sekali. Saudara. Padahal dia berbicara mengenai tadi itu kan Tuhan yang berinkarnasi. Saudara. Tapi kalau berbicara ini sebetulnya lebih ke arah, kalau penjelasan seperti ini ya, ini kan lebih ke arah sebetulnya, lebih ke arah doktrin sebetulnya. Jadi seperti ada doktrin yang baru, gitu. Paradigma yang baru, pengajaran yang baru. Tapi Tuhan selalu mengingatkan ini jangan dibuat jadi doktrin. Gitu. Makanya saudara, ketika saudara perhatikan saya menjelaskan, saudara, perhatikanlah saudara. Bagaimana ketika saya menjelaskan, yang saya jelaskan itu adalah kehidupan yang sangat dalam gitu. Kehidupan yang bisa kita rasakan sampai ke sumsum tulang kita. Jadi sangat dalam sekali perkataan-perkataan itu, saudara. Membuat nanti saudara itu mulai mengerti gitu. Ke arah mana saudara akan berjalan. Membuat masa depan saudara gitu. Kan sebetulnya kan tidak ada yang kita temukan kepuasan di dunia ini kan. Mau apa saja. Kita diizinkan mengalami sedikit kebahagiaan dari dunia ini. Tapi kan waktu membuktikan gak ada kan yang bisa memuaskan kita kan sebetulnya. Ada. Tanah perjanjian kita lah yang akan memuaskan kita. Apa tanah perjanjian kita itu? Tuhanlah tanah perjanjian kita. Tapi itu doktrin. Pengalaman dengan Tuhan itu tidak cukup dijelaskan dengan doktrin gitu. Pengalaman daripada setiap firman yang kita dengarkan, kedalamannya itu tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata manusia. Makanya tadi lihat perkataannya tadi. Dia datang, Tuhan Yesus datang dengan wujud orang Yahudi. Lihat bagaimana Tuhan memilih orang Yahudi itu, saudara. Lihat bagaimana ditetapkannya dia. Orang Yahudi itu bukan orang Israel. Maksudnya itu, orang Israel itu gabungan daripada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sebetulnya orang Yehuda gitu loh. Jadi orang Yahudi itu sebetulnya keturunannya Daud. Daud itu kan keturunannya Yehuda. Jadi orang Yahudi itu artinya itu. Jadi lebih spesifik gitu loh orang Yahudi itu. Artinya orang Yahudi itu orang yang setia. Di waktu masa ketika Daud itu harus melarikan diri dari anaknya Absalom itu, saudara. Itu sebetulnya cikal bakalnya Yahudi itu. Makanya selalu disebut Yahudi gitu. Makanya saudara, yang sekarang belakangan itu, jadi Israel yang sejati. Makanya Tuhan Yesus kan menyebut, engkau adalah Israel yang sejati. Itu si Filipus itu kan. Bukan. Filipus. Bukan. Itu lagi siapa? Nah, jadi
ketika sekarang jadi orang-orang yang mengingat Sion gitu. Orang-orang yang mengingat Sion itu makanya mereka disebut Zionis gitu. Tapi Zionis sekarang itu seperti itu kata-kata seperti untuk teroris gitu. Jadi ketika disebut Zionis itu kayak padahal artinya itu adalah orang-orang yang merindukan Sion. Saudara ingat ada istilah putri Sion. Jadi orang-orang yang merindukan Sion itu sebetulnya yang merindukan tanah perjanjian gitu. Nah, jadi perhatikan saudara. Saudara lihat. Jadi Tuhan itu terus bekerja gitu. Jadi sekarang ini saudara. Sekarang yang kita dengarkan, yang kita persekutukan ini firman Tuhan ini. Oke, perhatikan. Tapi perhatikan coba. Bagaimana Tuhan menjelaskan. Bagaimana Tuhan yang di sorga itu. Kan setelah lewat 30 tahun nih sekarang ke zaman kita. Dari kedatangan yang kedatangan yang kedua. Ketika kakinya menginjak di Tiongkok kira-kira kayak gitu. Ketika dia menampakkan diri. Kita gak kenal. Kita gak pernah bersekutu dengan dia. Kita hanya bersekutu dengan firman ini gitu. Yang paling terakhir kalau saya lihat di sini tahun 2022. Perkataan-perkataannya itu. Tapi kalau saudara perhatikan. Bagaimana saya menjelaskan sampai hari ini kepada saudara. Coba perhatikan. Sekali lagi saudara, saya selalu berjaga-jaga gitu, jangan sampai pikiran saya itu berlebihan gitu. Saya selalu berjaga-jaga, saya tahu saudara, jadi dari firman Tuhan ini saudara, seperti ada batasan-batasan yang dia buat. Dan secara diam-diam saya mematuhinya. Jadi dengan hidup yang ditunjukkan dari yang saya lihat dari Tuhan Yesus, dari Tuhan yang Maha Kuasa ini. Makanya disebut di sini mereka, saudara ya. Oke. Ketika disebut mereka itu, dulu kita itu hanya punya gambaran Bapa, Anak, Roh Kudus gitu. Tapi kali ini saudara, kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kenapa kita itu tidak harus menyebut sekarang ini Tuhan Yesus itu? Bukan berarti kita kehilangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap di sini, saudara. Itu gak bisa hilang. Tapi ingat, Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa ini satu roh. Gitu. Nah, lalu saudara, ketika saya menjelaskan kepada saudara, berarti kan, coba saudara perhatikan, mana saya tahu, mana saya kenal dengan perempuan ini, saudara. Mana saya kenalkan, mana saya tahu. Walau mau bisa jumpa sama pribadi itu, secara fisik. Kalaupun berjumpa, bahasa. Sulit, saudara. Tapi tahukah saudara? Ketika Tuhan menjelaskan kepada kita sekarang, seperti bahasa yang saya sampaikan tadi kepada saudara. Coba lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu berlanjut terus. Tidak kaku. Jadi kita tidak sedang mempelajari doktrin apa yang sedang mereka alami dulu itu, saudara. Dengan Tuhan mengajari kita sekarang. Kalau saudara perhatikan ya. Itu sangat jauh sekali berbeda. Iya. Karena kalau kita sama, kita akan meniru mereka. Tahu nggak mereka itu bagaimana mereka menjalankan gerejanya? Mereka itu harus berkebun, saudara.
Mereka harus mengasingkan diri. Mereka harus melarikan diri. Mereka harus berjaga-jaga. Itu di masa itu. Jadi sementara kita ini hidup di dunia yang berbeda. Apakah kita itu memaksakan kita harus dikejar-kejar? Tidak kan. Berarti kalau kita paksakan diri kita seperti itu, berarti kita itu kayak apa ya? Kuno sekali lah. Kita hidup seperti di zaman yang lampau. Jadi ketika Tuhan mengajari kita sekarang ini, saudara, membimbing kita, menuntun kita. Jadi saudara mesti bisa melihat. Kan ceritanya ini sekarang kan. Ceritanya sekarang. Saya sedang menjelaskan kepada saudara. Saudara kenal saya. Ya, apalagi misalnya adik-adik saya kenal saya. Istri saya kenal saya. Gitu. Oke? Tetapi Tuhan yang sedang menjelaskan melalui saya belum saudara kenal. Saudara tidak bisa mengatakan, oh nanti dia akan bicara kayak gini. Gak bisa, saya pun gak bisa ngomong kayak gitu. Tetapi saya juga tidak bisa berpikiran, mencoba memikirkan hal-hal yang tinggi. Itu dilarang. Tetapi tahukah saudara, ketika saya atau ketika seseorang itu mulai dia bersekutu dengan Tuhan yang sangat tinggi, yang sangat mulia itu, mau tidak mau hikmat kita pun tinggi. Membuat kita itu tidak dikenali lagi oleh orang-orang kita yang paling dekat. Ya. Saudara, ketika saya tadi melihat istri saya gitu kan. Karena istri saya lagi di rumah ini kan. Antar anak saya hari ini harus ke sekolah jam 5. Jadi mereka lagi ke sekolah. Dia akan sama istri saya. Oke. Ketika saya lihat istri saya. Gitu kan. Karena istri saya. Oke. Tapi saudara, ketika pas pada momen itu saudara. Ketika kami kembali kepadamu. Maka kasih istri saya kepada saya itu harus meningkat. Meningkatnya itu harus berani melepaskan saya. Itu artinya kenapa Tuhan mengatakan kalau seseorang mengasihi aku, mengasihi orang tuanya lebih daripada aku. Aku katanya itu Yesus loh. Bukan Allah yang di surga itu. Makanya bahasa yang gak dimengerti. Kapan Yesus berbicara secara manusia? Kapan dia berbicara secara roh? Makanya orang tuanya itu ketika dia mendatangi Tuhan Yesus, ibunya itu kan, dia ada di luar, lalu dia suruh orang, tolong bilangin sama Yesus, ada ibunya di luar, gak pantas ibunya masuk ke dalam. Oh iya sudah. Karena nanti dianggap Yesus itu gak menghormati orang tua. Sama kayak budaya sekarang sebenarnya, kalau anak-anak itu cium tangan. Kira-kira kayak gitu. Jadi Yesus ketika dia mengatakan siapakah ibu, itu sangat menggoncangkan iman daripada Maria. Ini sama seperti bahasa tadi saudara.
Yang saya ucapkan itu saudara. Kita sama-sama. Selama ini kita bersama-sama. Jadi yang saya bicarakan ketika bicara seperti ini, itulah Tuhan yang tidak kita kenal itu. Tapi ingat tetap dia itu Tuhan yang engkau percayai. Yang dia sampaikan itu kebenaran. Itu bukan untuk dibantah. Itu bukan untuk dianalisa. Tapi saatnya akan tiba pasti bagi saudara. Suatu saat saudara akan mengatakan hal yang sama. Iya. Jadi ketika saya itu menceritakan tentang bapak saya, dulu mungkin sempat tersimpan dalam memori saya. Bapak saya, ketika misalnya saya bayangkan dia ketika dulu dia gagal, terus dia saya masih ingat dia ke kedai tua gitu kan. Dia menghabiskan waktunya di sana. Saya jemput dia dari sana. Itu kan buruk kan. Tapi ketika saya cerita sekarang sama saudara, bagaimana iman bapak saya ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan gereja lamanya. Dia lebih duluan loh dari saya. Saya sudah ceritakan sama saudara. Lihat bagaimana tindakannya itu saudara. Benar-benar membawa saya. Tindakannya itu. Membawa saya. Sampai dengan hari ini. Artinya kalau saya boleh gambarkan. Bapak saya itu seperti melanjutkan hidupnya di dalam saya. Apa dulu yang belum dicapai dia dalam pengenalan dia akan Tuhan, dicapainya melalui hidup anaknya ini. Itulah saudara. Itulah arti perkataan Tuhan. Yang mengatakan Abraham bersukacita melihat hariku. Itulah maknanya saudara. Dari situ secara kita perlahan mulai mengerti arti tentang bagaimana kita itu hidup kembali. Kalau dulu saudara, jadi dulu yang paling mungkin sangat tidak bisa diterima oleh ibu kita dulu itu adalah bahwa firman Tuhan ini kayak pengajarannya orang Buddha ketika sampai di situ. Berinkarnasi menjadi binatang menjadi itu. Jadi gagal paham. Jadi sebetulnya itu adalah salah satu jenis daripada kerusakan manusia. Punya pemikiran seperti itu. Makanya dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Gitu loh. Cara Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Lagi-lagi saya cerita tentang saya di Batu Haji di sana. Itu benar-benar saudara itu satu pengalaman yang baru. Iya. Di saat saya tidak mengandalkan cara saya untuk memberitakan Injil. Hebat sekali Tuhan itu masuk saudara. Iya. Sampai mungkin tidak disadari.
Iya. Jadi saudara, saya itu terkagum-kagum saudara. Jadi kalau saya ingin ceritakan gitu apa yang Tuhan kerjakan itu di dalam diri saya, ya, maksudnya itu perubahan watak gitu loh. Kita bukan mengejar kesetaraan dengan Allah, bukan, tak ada gunanya. Karena kesetaraan dengan Allah yang kita anggap itu adalah wah kuasa, hebat, disanjung. Gak gitu. Ternyata pikiran Kristus itu gak kayak gitu, saudara. Jauh. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu kan, tanya merah segala macam. Ya, memang begitu. Tapi tahukah saudara, keindahan dia yang paling indah adalah ketika engkau bisa mengalami kesatuan dengan dia. Wah, itu indah sekali. Indahnya itu maksudnya keindahan daripada watak Tuhan itu. Karena engkau akan diizinkan mengalaminya. Engkau akan diizinkan mengalami kesabaran. Engkau akan diizinkan mengalami ketekunan. Engkau akan diizinkan mengalami sukacita, kebebasan. Engkau tidak perlu takut terhadap siapapun. Engkau tidak perlu gentar. Bahkan terhadap orang mungkin yang mempekerjakan engkau di perusahaannya. Sama sekali. Gak bisa. Kenapa? Ada Tuhan di dalam engkau. Engkau tidak perlu takut berbicara kepada orang paling pintar sekalipun. Karena ketika engkau buka mulut, Tuhan akan memberikan kata-kata di dalam mulutmu. Ya, saat itu juga. Sama seperti yang saudara lihat setiap hari ketika saya berbicara kepada saudara. Ya, itu yang saudara lihat. Tapi tetap ketika kita bersekutu, ketika kita berjumpa bersama-sama, kita tetap manusia normal. Saya tetap manusia normal. Saya tetap abang dari adik saya. Saya tetap suami dari istri saya. Bapak dari anak saya. Mungkin saudara panggil saya gembala atau apa. Tak terlalu penting. Tapi di sini Tuhan mengajari kita. Bagaimana kita menjalani panggilan kita masing-masing. Puji Tuhan. Saya dipilih. Mungkin menjadi gembala bagi saudara. Menjadi pengajar bagi saudara. Puji Tuhan. Itu kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi tidak ada yang perlu menyombongkan diri atas panggilan itu, atas pilihan itu. Saudara bisa perhatikan itu, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengajar kita secara pribadi sekarang ini. Ya, itu setiap hari. Kalau kita itu bayang-bayangkan itu ya, kalau kita bayang-bayangkan aja, rasanya gitu, kayak gak mungkin gitu. Oh ternyata semua perkataan Yesus itu kebenaran. Ajaib sekali. Bayangkan, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Padahal saudara, itu Yesus belum naik ke surga. Masih ada batasan bagi mereka. Tapi dia berani bilang, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Cuma berarti kan, mereka itu kalau saudara bayangkan itu ya. Jadi kalau dulu kita pengertian kita, oh nanti masuk surga, mati masuk surga. Yesus gak bilang kayak gitu.
Kalau Yohanes bilang kayak gini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke? Yesus tidak. Ketika engkau lihat mujizat, orang mati dibangkitkan, ketahuilah kerajaan sorga sedang ada di antara kamu. Coba buka paradigma kita. Apalagi ketika Tuhan Yesus katakan, kalau engkau lihat aku, percayalah. Katanya. Saudara, firman Tuhan itu bukan untuk dibantah. Firman Tuhan itu untuk dipatuhi. Jadi kalau dia katakan percayalah, itu perintah. Bukan untuk dianalisa. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Ngerti maksudnya? Apa yang saudara dengar setiap hari adalah perkataan seperti itu. Ya. Artinya, sorga itu dibayar di muka. Ditunjukkan di depan. Barulah Tuhan itu melakukan pekerjaannya dalam perubahan watak kita. Makanya dikatakan, kenapa duluan orang itu ada di dalam pesta itu? Padahal dia itu gak berpakaian pesta. Ketika terjadi sidang. Ya kan? Kenapa kok bisa lolos? Dulu bayangan kita saudara, kalau masuk surga itu kayak ada yang ini, kayak ada yang jaga gitu. Kan gitu kan? Itu perjamuan kawin yang dirindukan loh. Itu sudah kalau orang-orang kabar mempelai itu mendengarkan perkataan itu saudara. Wah, senang sekali mereka suruh perjamuan kawin anak domba itu saudara. Mereka sangat merindukan itu. Mereka ingin menjadi bagian dari 144.000 itu saudara. Iya. Makanya saudara mereka itu sangat ini sekali dengan gembala mereka. Iya. Tapi coba lihat firman Tuhan itu katakan. Kenapa ditemukan satu orang yang tidak berpakaian pesta? Artinya kan semua orang dibawa masuk. Yang di pasar-pasar dibawa masuk. Kenapa Tuhan katakan di awal, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Apakah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Apakah itu kan pandangan orang tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Gak tahu apa yang mau dilihat gitu, apa yang mau ditunggu itu gak tahu. Karena waktu Tuhan Yesus saja sudah bilang, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Apa lagi? Bukankah kerinduan mereka ingin melihat Bapa itu? Bukankah kerinduan orang ingin melihat bagaimana Bapa itu ketika mereka mau ke surga? Yang pertama mereka ingin lihat apa? Kan Allah. Sementara Tuhan Yesus sudah mengatakan di awal, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Sementara dia datang dengan gender yang berbeda. Apa yang sedang dikerjakan Tuhan? Hal inilah yang dijelaskan Tuhan secara pribadi dalam diri kita terus. Tapi
Tapi patokannya pengenalan akan ini, saudara. Jadi dari perkataan ini ada banyak yang Tuhan terangkan secara diam-diam. Ingat saudara, saya tidak merenung-renungkan ini, saudara. Tidak. Saya menjaga kesegaran Tuhan. Artinya apa saudara? Kespontanannya Tuhan itu saya jaga. Kehati-hatian, tidak mengambil alih Tuhan, saya jaga. Saya menjaga supaya saya tidak lancang. Ya. Menerima keadaan apapun yang ada di hadapan saya. Ya. Seperti saya katakan, saudara, ada banyak hal yang belum kita lewati dalam hidup kita ini. Ada banyak misteri yang kita gak mengerti. Hanya Tuhan yang akan terus menambahkan setiap hari kepada kita. Setiap hari. Dan tahukah saudara, yang sedang kita alami ini, saudara, kalau saya mau bersaksi kepada saudara secara pribadi, apa yang kita alami setiap hari ini, saudara, ini benar-benar ajaib sekali. Iya. Bahkan jauh lebih indah daripada yang dialami oleh murid-murid ketika pertama kali dulu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kita sedang melanjutkan apa dulu yang kita baca di dalam Alkitab itu. Kita hanya bisa membayangkan yang tertulis dalam Alkitab itu. Kita tidak tahu. Setelah mereka menulis Alkitab itu, setelah mereka menulis surat-surat itu seperti Petrus dan sebagainya, tidak ada yang menceritakan. Pengalaman kita sekarang inilah yang bisa menjelaskan apa yang mereka pikirkan dulu. Itulah saudara. Sehingga rasanya orang-orang itu, sebetulnya lebih tepatnya pikiran mereka itu, kan buah pikiran mereka yang mereka tulis itu, pengalaman mereka yang mereka tulis itu. Di dalam tulisan itu ada gagasan mereka, yang kita baca itu. Beda juga dengan nubuat para nabi. Nubuat itu langsung mereka, saudara, tidak mereka pahami dulu gitu, langsung ucapkan, langsung keluar dari mulutnya Tuhan. Tapi Tuhan yang berinkarnasi itu beda dengan nabi itu. Tuhan yang berinkarnasi itu, dia itu jadi bobot daripada perkataan Tuhan yang berinkarnasi itu dibandingkan dengan perkataan kalau misalnya disampaikan oleh nabi-nabi itu kan langsung keluar gitu. Oke? Kalau Tuhan yang berinkarnasi itu, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah gitu loh. Makanya selalu diwanti-wanti dikatakan begitu. Dagingnya itu adalah daging ilahi gitu loh. Beda dengan daging manusia biasa gitu. Kira-kira kayak gitu. Untuk menggambarkan. Jadi ketika sekarang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, jadi sekali lagi kita melihat dari firman yang ini banyak sekali ini. Dari situ kita itu mendapatkan satu pengertian tentang arti Tuhan yang menjadi
spesial. Dan pekerjaannya berbeda, saudara. Yang harus berbeda. Makanya gambaran tentang penyaliban harus mulai kita ini kan. Karena itu sudah berakhir. Sudah lewat. Tapi itu tetap harus ada di sini karena itu fondasi. Berarti ya? Jadi ingat sekali lagi. Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak sedang mengambil Tuhan Yesus yang sudah melekat di sini. Bukan. Makanya dia katakan, ini Tuhan Yesus juga. Berarti sama saudara. Ketika saya berbicara kepada saudara. Kalau dia ingin benar-benar menampakkan diri. Oke? Orang ini sama saya seperti saya harus seperti itu memandang diri saya ini. Apakah saya benar-benar telah didapatkan oleh Tuhan? Tergantung seberapa saya bisa memandang diri saya, diri Tuhan di dalam saya. Sulit untuk jelaskan dengan kata-kata. Tapi Roh Kudus itu akan menjelaskan kepada saudara lewat pengalaman hidup. Jadi apa yang saya katakan ini pasti akan engkau alami. Kalau engkau telah didapatkan oleh Tuhan. Itulah arti kembali kepada Tuhan. Itulah artinya didapatkan kembali oleh Tuhan. Saya harus lihat saudara, beberapa kalimat saja saudara kita baca. Tapi coba lihat ke arah mana Tuhan berbicara. Coba perhatikan. Gak ada yang secara kebetulan. Saya tidak mengarang-arang. Tetapi lewat ini, di situ kita mengalami Tuhan yang selalu segar. Amin. Apakah saudara merasakan kehidupan? Apakah saudara merasakan iman saudara bangkit? Apakah saudara semakin merindukan Tuhan? Betul kan? Bukankah tercipta di dalam diri saudara satu kerinduan yang semakin dalam, ingin terus bersekutu dengan Tuhan? Ketika saya menjelaskan kepada saudara keindahan Tuhan ini, apakah yang saya jelaskan kepada saudara doktrin? Bukankah? Atau apakah saudara tidak mengalami Tuhan selama ini? Mustahil. Gak mungkin. Karena saudara mengalami Tuhan. Makanya saudara sampai dengan hari ini ada di sini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tinggal di dalam kami. Terpujilah Engkau. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.